Hello everyone, my name is Nur Anissa Octavia, MPM 2241149. Nah, dalam mata kuliah Manajemen Penjualan dan Kewirausahaan itu terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan dalam proses rekrutmen tenaga penjualan yang berkualitas. Nah, bagaimana sih mencari tenaga penjualan yang berkualitas itu? Nah, ada langkah-langkahnya nih teman-teman. Langkah-langkah rekrutmen tenaga penjualan berkualitas. Yang pertama ada analisis kebutuhan tenaga penjualan. Nah, sebelum kita merekrutmen, kita sebaiknya menganalisisnya dengan cara menentukan jumlah, lokasinya, dan jenis tenaga penjual yang dibutuhkan. Memahami profil ideal tenaga penjualan berdasarkan target pasar dan produk yang dijual. Nah, semisal nih kita akan menjual produk kosmetik untuk wanita. Nah, kita kan pasti cari yang wanita yang berpenampilan baik. Maksudnya dalam segi bisa make up gitu. Kalau untuk kosmetik yang make up gitu kan, bukan yang skincare gitu. Nah, kalau untuk yang skincare pasti kita mencari yang muka-mukanya glow up seperti itu kan, supaya menarik konsumen. Nah, yang kedua ada penyusunan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Nah, menjabarkan tugas, tanggung jawab, serta kualitas yang dibutuhkan, misalnya kemampuan komunikasi, negosiasi, pengalaman di bidang penjualan, dan lain-lain. Nah, pengalaman itu sangat penting ya teman-teman. Ketika kita ingin merekrutmen suatu pekerja yang sudah berpengalaman di bidang itu, pasti kita akan lebih memilih yang berpengalaman kan, daripada yang belum berpengalaman sama sekali. Karena yang sudah berpengalaman itu tingkatnya lebih di atas gitu kan, sudah pernah menjual misalnya kosmetik tadi yang saya jelaskan seperti itu. Selanjutnya ada penyebaran lowongan. Nah, menggunakan berbagai saluran seperti website perusahaan, job portal, media sosial, dan referensi internet. Nah, kita wajib nih teman-teman yang namanya menyebarkan lowongan, baik itu secara manual, dari mulut ke mulut, itu bisa kok lowongan dari mulut ke mulut. Kayak kita misalkan ada lowongan nih di sini, tapi yang nggak kalah penting kita membuat suatu lowongan pekerjaan di media sosial itu, karena sekarang kan siapa sih gitu kan yang tidak menggunakan media sosial. Pasti untuk saya Gen Z gitu pasti menggunakan media sosial. Selanjutnya ada seleksi awal. Menyaring CV atau lamaran yang masuk berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, ketika ingin mendapatkan tenaga penjualan yang bagus gitu, yang baik gitu, itu kan pasti ada CV ya. Nah, kita lihat dulu nih yang kira-kira yang kita butuhkan yang seperti apa sih gitu. Semisal wanita di bawah 36 tahun, atau yang bisa berpenampilan menarik, atau domisili di kota-kota yang dekat, jangan yang jauh seperti itu. Selanjutnya ada wawancara uji kompetensi. Nah, melakukan wawancara untuk mengukur kepribadian, motivasi, dan keterampilan komunikasi. Dapat disertai dengan tes simulasi penjualan atau studi kasus. Nah, wawancara dan uji kompetensi itu perlu loh teman-teman, supaya kita tahu nih, apakah dia ini skillnya sudah cukup atau masih perlu training gitu, dalam bahasanya masih perlu belajar nih. Jadi kita tes dulu nih untuk misalkan tadi penjualan kosmetik, apakah dia dalam bahasanya itu mempromosikan produk itu, apakah dia cuman diam-diam atau dia bisa
menarik pelanggan seperti itu. Nah, yang keenam ada referensi dan pemeriksaan latar belakang, memastikan keabsahan pengalaman dan integritas kandidat. Yang ketujuh ada pelatihan awal atau onboarding, memberikan pelatihan produk, teknik penjualan, dan budaya perusahaan sebelum mulai bekerja di lapangan. Nah, mungkin kita juga perlu yang namanya memberikan pelatihan awal untuk karyawan-karyawan yang masih belum apa ya bahasanya ya, belum pernah bekerja di bidang tersebut, seperti itulah. Selanjutnya ada kesimpulannya, proses rekrutmen tenaga penjualan yang tepat dan sistematis sangat penting untuk memastikan perusahaan memiliki tim yang kompeten, profesional, dan mampu mencapai target penjualan. Dengan merekrut tenaga penjualan yang berkualitas, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan pelanggan, dan citra bisnis secara keseluruhan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye-bye.